Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ramadan dari Arole Perindo Jakarta dari kelas 1D. Saya akan membahas hubungan lipid dengan kesehatan mata. Pengertian dan fungsi lipid bagi tubuh manusia. Lipid adalah kelompok molekul alami dapat didefinisikan secara luas sebagai molekul kecil hidrofobik. Lipid terkadang digunakan sebagai sinonim untuk lemak. Subkelompok lipid yang biasa disebut trigliserida juga mencakup molekul seperti asam lemak serta metabolit lainnya yang mengandung sterol seperti kolesterol. Lipid juga mencakup molekul seperti asam lemak dan turunannya termasuk dimonogliserida dan fosfolipid. Kandungan lipid pada tubuh laki-laki berkisar 20%, sedangkan perempuan sekitar 25%. Keberadaan lipid mempengaruhi bentuk dan kontur tubuh seseorang. Ciri-ciri lipid antara lain molekul organik yang larut dalam pelarut, organik nonpolar atau tidak larut dalam air, bersifat hidrofob, tidak larut dalam air tetapi larut di pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Terdiri dari monomer hidrokarbon rantai panjang yang dinamakan asam lemak. Mengandung elemen karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi kandungan oksigennya lebih sedikit dibandingkan dengan karbohidrat. Sebagian besar memiliki ikatan ester sehingga dapat dihidrolisis, serta sebagian mengandung gugus fungsional. Lipid merupakan kelompok senyawa yang heterogen, mencakup lemak, minyak, steroid, dan lilin. Fungsinya lebih ditentukan oleh sifat fisiknya yang nonpolar daripada sifat kimianya. Lipid mempunyai berbagai fungsi penting dalam tubuh, antara lain sebagai penyimpanan dan sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang, dan juga menjaga suhu tubuh. Lipid mengandung energi lebih banyak daripada karbohidrat, diperkirakan 2 kali lebih banyak. Karbohidrat terutama glukosa dapat dioksidasi dengan cepat, sedangkan proses oksidasi lemak lebih lambat. Glukosa diperlukan untuk olahraga aerobik yang cepat, sedangkan lipid atau lemak menjadi sumber energi primer selama olahraga aerobik yang lambat. Selain sebagai sumber energi, lemak juga dapat mengandung vitamin yang larut lemak dan asam-asam lemak esensial. Oleh karena itu, diet yang mengandung lemak tetap diperlukan. Lipid sering ditemui berkombinasi dengan protein. Kombinasi lipid dan protein berfungsi sebagai penyusun membran sel dan membran mitokondria, serta sebagai pembawa atau pengedar lipid ke seluruh tubuh. Gangguan metabolisme lipid sering terjadi dengan munculnya beberapa penyakit metabolisme, antara lain obesitas, aterosklerosis, diabetes mellitus, hiperlipoproteinemia, fatty liver, dan lipid storage disease. Kategori lipid. 1. Asam lemak terdiri atas lemak dan asam tejenuh. 2. Gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfoliglisida. 3. Lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. 4. Non-gliserida terdiri atas sphingolipid, steroid, dan kolesterol. Hubungan lipid dengan mata. Studi tentang lipid dan metabolisme lipid dalam kaitannya dengan jaringan okular belum pernah diulas sebelumnya dalam teks tunggal atau kumpulan monografi atau artikel ulasan yang terorganisir. Diskusi semacam itu biasanya diturunkan ke subbagian yang relatif kecil dari artikel
atau teks ulasan yang lebih luas membahas biokimia mata atau salah satu jaringan penyusunnya. Namun, lipid dan senyawa yang larut dalam lemak adalah konstituen penting dari sel dan jaringan yang membentuk mata. Dan catatan dalam sintesisnya, transportasi intraseluler dan ekstraseluler, dan pergantian mendasari berbagai penyakit mata yang signifikan, umum, dan seringkali sangat melemahkan. Analisis komposisi lipid klasik menggiling dan menemukan telah memberi jalan baru-baru ini untuk studi pensinyalan lipidomik, metabolomik, dan lipid dependent yang terperinci, yang menghubungkan pengetahuan kuantitatif yang terperinci tentang lipid dan molekul bioaktif yang diturunkan dari lipid ke pemahamannya yang lebih komprehensif tentang struktur, fungsi, dan patofisiologi jaringan mata. Mulai Januari 2010, serangkaian 11 artikel ulasan bulanan akan muncul di Journal of Lipid Research yang akan memberikan gambar umum tentang topik yang relevan dengan lipid dan metabolisme lipid di retina, lensa, dan kornea mata vertebrata. Hubungan lipid dengan kelainan mata. Yang pertama, arkus kornea. Lingkaran seperti cincin di seputar tepi kornea mata yang berwarna abu atau putih. Kondisi ini disebabkan oleh endapan lemak dan kolesterol tinggi. Apakah berbahaya? Arkus kornea yang ada pada orang dewasa yang lebih tua biasanya tidak perlu dikhawatirkan, sebab penglihatan seseorang tidak akan terganggu karena penyakit ini tidak membutuhkan penanganan khusus. Meski terbilang tidak berbahaya untuk orang dewasa, namun akan berbeda hal bila ini terjadi pada orang di usia muda. Bila gangguan mata ini terjadi pada usia muda, maka ini merupakan tanda dari masalah kesehatan. Hal ini biasanya tanda dari permasalahan kesehatan seperti kolesterol tinggi. Kornea sendiri seharusnya terlihat jernih secara keseluruhan. Jenis gangguan mata karena kolesterol yang satu ini umumnya tidak mempengaruhi tajam penglihatan penderita. Meski demikian, kondisi ini tetap perlu diobati untuk mencegah komplikasi. Yang kedua, xanthelasma. Xanthelasma adalah plak kekuningan akibat gumpalan lemak yang muncul di kelopak mata. Xanthelasma berbentuk seperti gumpalan lembut, agak padat atau seperti bintik bulat dengan posisi simetris di kedua kelopak mata. Gangguan pada kelopak mata ini paling sering terjadi pada wanita berusia 30-50 tahun dan pada penderita kolesterol tinggi. Xanthelasma dapat terjadi pada kedua mata secara bersamaan dan tidak mempengaruhi fungsi kelopak mata untuk berkedip. Namun jika dibiarkan, biasanya ukurannya semakin besar dan menyebabkan rasa yang tidak nyaman. Yang ketiga, oklusi arteri retina. Retina merupakan lapisan tipis pada bagian mata bagian belakang yang memiliki peran untuk mengubah cahaya menjadi sinyal saraf agar dapat dibaca oleh otak. Oklusi arteri retina atau stroke mata merupakan penyakit mata yang ditandai dengan tersumbatnya pembuluh darah arteri retina secara mendadak. Penyebabnya antara lain diabetes, merokok, hipertensi, penyakit jantung, dan juga stroke. Karena oklusi arteri retina mempengaruhi saraf mata yang menghubungkan dengan otak, maka gejala utama yang timbul adalah penurunan tajam penglihatan secara mendadak. Lipid pada mata.
Yang pertama adalah kornea. Bagian terdepan dan transparan menutupi pupil, iris, dan ruang depan, berperan untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata, tersusun dari protein dan sel-sel. Tidak mengandung pembuluh darah, terdiri dari 5 lapisan, yaitu epithelium, Bowman layers, stroma, basement membran, dan endothelium. Yang kedua, lensa mata. Banyak mengandung fosfolipid. Yang ketiga, konjungtiva. Lapisan tipis yang berada di mata yang berguna melindungi sklera, area putih dari mata, yang mampu memproduksi cairan agar kornea tidak kering. Yang keempat, vitreous body. Terdiri dari sekitar 55% gugus asil, asam lemak tak jenuh. Kandungan utamanya adalah olet dan arachidonat, linolet dan docosahexaenolat. Kandungan utama asam lemak jenuh, palmitat dan stearat. Sekian dari saya, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.